Halo, selamat siang semuanya. Jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto, seorang pro trader yang sudah beraktivitas di dunia trading kurang lebih 22 tahun. Hari ini saya akan melanjutkan sesi pengajaran saya, terutama sharing tentang pialang berjangka. Jadi kalau teman-teman biasa yang sudah bisa trading, pasti akan memilih pialang-pialang mana yang cocok untuk sebagai tempat transaksinya. Jadi pialang itu bagi kita itu merupakan suatu tempat di mana melakukan transaksi. Nah, saat ini untuk di Indonesia, semua pialang-pialang tersebut harus terdaftar di bawah naungan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini melalui Badan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Nah, Bapepti sendiri merupakan bentukan dari Kementerian Perdagangan di mana tugasnya adalah sebagai pengatur regulasi untuk transaksi perdagangan berjangka dan komoditi. Nah, Bapepti dibantu oleh dua lembaga swasta. Dalam hal ini, pertama dulu yang ada di awal adalah namanya Bursa Berjangka Jakarta, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Jakarta Future Exchange. Dan yang kedua, saat ini baru berdiri sejak tahun 2010-2011, yaitu adalah ICDX, atau Indonesia Commodity Derivative Exchange. Nah, kedua lembaga swasta ini tugasnya adalah mengatur peran untuk dari pialang-pialang yang terdaftar dalam Bapepti itu untuk mendaftarkan transaksi atau jumlah transaksi di dalam report atau larian untuk melakukan transaksi kepada lembaga clearing berjangka. Nah, dalam hal ini kita tahu kita punya dua lembaga swasta lembaga clearing, yaitu adalah Indonesia Clearing Exchange atau dikenal sebagai dengan Clearing Berjangka Indonesia, dan yang kedua adalah Indonesia Clearing House atau ICH. Dan itu adalah tempat di mana penyaluran order atau transaksi yang dilakukan nasabah kepada pialang itu dilanjutkan kepada bursa, dan bursa sebagai tempat di mana nanti berkumpulnya lembaga clearing ini untuk sebagai penyalur atau tempat melempar order daripada nasabah, atau kita sebut dengan pedagang berjangka. Nah, untuk mengetahui pialang-pialang mana yang bagus atau cocok untuk Anda dan merupakan pialang legal yang terdaftar di Bapepti, Anda bisa mengecek melalui situs atau website Bapepti yang tulisannya adalah www.bapepti.go.id. Nanti dari bapepti.go.id Anda bisa mengecek di sana pelaku pasar, dan ada pelaku pasar nanti ada pilihan pialang berjangka. Nah, untuk pialang-pialang berjangka di Indonesia saat ini sudah lebih dari 50 perusahaan yang ada di Indonesia, beroperasi mulai dari Aceh hingga Papua, kita lihat di sana. Tapi mayoritas sekarang sudah melakukan transaksi perdagangan online. Jadi dalam hal ini kalau melakukan transaksi perdagangan online, artinya dimanapun Anda berada, Anda membuka rekening atau membuka akun di pialang tersebut itu tidaklah menjadi masalah. Nah, sebagai contoh tentu saja adalah perusahaan PT Pialang Top Growth Futures yang berkantor pusat di Sahid Sudirman Center lantai 40. Nah, PT Top Growth Futures merupakan pialang resmi yang sudah beroperasi sebenarnya lebih dari 20 tahun, namun mendapatkan izin resmi karena pembentukan Bapepti tersebut mulai sejak tahun 2004. Dan sampai saat ini PT Top Growth Futures masih mempunyai beberapa cabang. Jadi selain di Jakarta, PT Top Growth Futures juga beroperasi di Surabaya dan di Banjarmasin. Jadi punya dua kantor cabang lain di luar Jakarta. Nah, untuk kantor representatif saat ini PT Top Growth juga sudah beroperasi di daerah Bali dan satu lagi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian saya akan membahas mekanisme bagaimana cara nasabah melakukan transaksi di pialang berjangka adalah dengan cara nasabah mendapatkan penjelasan dari perwakilan pialang berjangka atau yang dikenal dengan istilah wakil pialang berjangka atau biasa dikenal sebagai WP. Nah, biasanya WPB atau wakil pialang berjangka tersebut dia adalah orang yang merupakan perwakilan dari perusahaan untuk menjelaskan mengenai mekanisme transaksi dan risiko daripada transaksi derivatif yang dilakukan nasabah. Nah, nasabah yang mendapatkan penjelasan tentu saja akan mendapatkan panduan untuk membuat akun demo hingga akun real, di mana di dalamnya dijelaskan juga mengenai risiko daripada transaksi perdagangan berjangka. Nah, setiap pialang tentu saja memiliki
trading rules atau ketentuan bagaimana transaksi itu bisa dilakukan, nah Anda sebagai calon nasabah, Anda mungkin bisa menilai kriteria-kriteria pertama dari segi keamanan, kedua dari segi legalitas, ketiga dari segi produk yang ini Anda ingin transaksikan, keempat, memahami trading rules atau penjelasan tentang mekanisme trading yang Anda inginkan di perusahaan tersebut. Kelima, Anda harus mengetahui cara membuat akun hingga bagaimana Anda melaksanakan deposit dan withdrawal di perusahaan pialang tersebut. Kemudian, kalau membicarakan soal legalitas perusahaan, biasanya akan ada nomor daripada pialang tersebut yang terdaftar di Bapepti. Jadi Anda bisa mengecek dari situs Bapepti langsung. Kemudian pada saat Anda melakukan deposit, maka Anda harus menyetorkan kepada rekening-rekening yang memang sudah terdaftar atas nama perusahaan dan terdaftar di situs bapepti.co.id. Jadi kalau Anda buka ya, contohnya sebagai PT Top.Futures, PT Top.Futures itu akan memiliki nomor izin dan alamat serta nomor telepon kantor. Nah, di sana apabila Anda melakukan penyetoran akan terdapat juga apa yang namanya segregated account atau akun terpisah yang memang dilindungi oleh Bapepti dan sudah kewajiban nasabah hanya menyetor melalui rekening tersebut. Semua order nasabah yang dilakukan dalam transaksi beli atau jual akan disalurkan pialang kepada lembaga clearing berjangka, dalam hal ini melalui bursa, baik itu bursa berjangka Jakarta ataukah bursa ICDX, itu tergantung di mana produk tersebut didaftarkan oleh pialang tersebut. Nah, dari bursa maka setiap transaksi akan disalurkan ke pedagang melalui lembaga clearing berjangka dan semua transaksi nasabah akan direport dan mendapatkan hasil, baik itu untung atau rugi akan mendapatkan pelaporan. Nasabah yang melakukan transaksi di pialang berjangka akan menerima statement atau laporan setiap harinya apabila nasabah melakukan transaksi. Semua nasabah biasanya memiliki rata-rata namanya tersebut sebagai kabinet nasabah, di mana di dalam kabinet tersebut secara online Bapak Ibu bisa melakukan penarikan ataupun penyetoran dengan adanya registrasi melalui user dan password di kabinet tersebut. Nah, dari pengalaman saya, kalau Anda memilih pialang, tentu saja Anda pastikan bahwa penarikan itu umumnya bisa dilakukan oleh pialang dalam waktu hari yang sama. Jadi mungkin kalau di saham biasanya Anda membutuhkan T+2, tapi kalau di dalam transaksi perdagangan berjangka atau perusahaan pialang, Anda bisa mendapatkan penarikan di hari yang sama, asalkan Anda melakukannya pagi hari di bawah jam 10 atau jam 11 pagi. Nah, jika nasabah sudah terbiasa dan sudah mengetahui segala macam produk yang ada di pialang tersebut, pastikan saja bahwa Anda mendapatkan transaksi yang nyaman, Anda tidak dicurangi, Anda bisa melakukan penarikan atau penutupan posisi juga dengan cepat. Ya. Jadi setelah Anda memahami tentang apa yang terjadi di pialang tersebut, Anda bisa melanjutkan. Kalau Anda tidak nyaman, Anda tinggal pilih pialang lain. Anda bisa ngecek di dalam pialang berjangka yang tersedia di Bapepti. Sementara untuk pialang internasional, kita perlu melihat dari regulator-regulator yang tersedia berdasarkan tier-nya. Jadi kalau tier 1 itu saya anggap negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Di sana ada NFA namanya, atau National Futures Association, merupakan suatu lembaga pengatur pialang berjangka di Amerika Serikat. Kemudian di Inggris kita kenal dengan FCA atau Financial Conduct Authority. Kemudian di Australia kita kenal namanya ASIC atau dikenal dengan singkatan dari Australian Securities and Investment Commission. Sementara untuk di tier 2 dan tier 3 itu seperti dari Cyprus itu ada namanya CySEC, CYSEC, kemudian untuk di Jerman ada BaFin, dan untuk tier 3 biasanya negara-negara boleh dibilang dengan izin regulasi yang lebih mudah, biasanya ada di Saint Vincent, Saint Seychelles, kemudian juga ada di Labuan Bajo. Nah, perbedaan antara pialang Indonesia dengan pialang internasional adalah bahwa pialang internasional ini biasanya berpusat di luar, tapi mereka beroperasi sampai ke seluruh negara. Nah, masalahnya waktu masuk ke negara tersebut tidak semuanya memiliki izin atau lisensi di negara yang bersangkutan.
Sebagai contoh, suatu perusahaan pialang internasional biasanya jika ingin masuk dan dengan benar, mereka biasanya juga membeli atau mendaftar kepada perusahaan sekuritas tersebut untuk melakukan transaksi di negara tersebut. Jadi misalnya contoh ya, di Indonesia ini ada beberapa perusahaan pialang dari luar, mereka membeli atau mendaftar untuk menjadi anggota dari pialang berjangka di bawah under Bapepti. Tapi mereka juga punya izin di luar. Jadi tidak heran beberapa perusahaan yang sudah masuk ke Indonesia dari perusahaan luar itu mereka punya kapasitas yang biasanya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pialang berjangka lokal. Nah, kalau saya menilik dari transaksi perdagangan di pialang internasional, biasanya trading rules atau produk-produknya sedikit lebih banyak jika dibandingkan pialang berjangka atau pialang lokal. Nah, biasanya di sana juga ada saham-saham CFD, kemudian juga transaksi forex-nya biasanya lebih banyak, dan produk-produk komoditinya juga biasanya lebih banyak jika dibandingkan dengan pialang berjangka yang ada di Indonesia. Karena kita tahu ketentuannya memang sedikit berbeda antara pialang berjangka internasional maupun dengan pialang berjangka yang ada di Indonesia. Nah, dari sisi keamanan, tentu saja saya lebih menyarankan kalau Anda bisa bertransaksi di bawah regulasi Indonesia karena kita ada di bawah naungan Bapepti. Tapi jika Anda memilih regulator luar, pastikan bahwa regulator luar itu lebih baik berada di tier 1 atau tier 2. Suatu broker atau suatu pialang yang memiliki izin di regulator tier 1, biasanya modal capitalnya lebih besar, dan kedua persyaratannya jauh lebih ketat dengan report yang diawasi setiap beberapa hari dari regulator atau dari lembaga pengawas di negara tersebut. Jadi apabila Anda sudah memiliki atau perusahaan tersebut memiliki pialang atau izin di salah satu tier tersebut, tier atas misalnya tier 1, akan lebih mudah bagi dia untuk memiliki izin di tier 2 atau tier 3. Tapi bagi pialang yang modalnya boleh dibilang lebih kecil, mereka yang memiliki di tier 3 biasanya tidak bisa mendaftar atau naik sampai ke tier 1. Karena tentu saja izin di tier 1 atau perusahaan pialang besar ini sangat berat untuk dijalankan dengan ketentuan-ketentuan yang baik dari segi resikonya, dari segi modalnya itu benar-benar sangat diawasi oleh lembaga negara tersebut. Nah, sebagai contoh adalah orang-orang yang berkeluarga negaraan Amerika Serikat, mereka tidak bisa melakukan transaksi atau perdagangan di luar Amerika Serikat. Karena di sana ada lembaga yang mengawasi. Dalam hal ini apabila Anda melakukan suatu pendaftaran terhadap pialang tersebut, maka pialang tersebut biasanya akan menolak bagi warga negara seperti di Amerika Serikat. Kemudian ada beberapa negara lain yang memang mereka tidak menerima untuk negara tersebut untuk menjadi klien. Nah, terakhir adalah masukan dari saya adalah apabila Anda ingin memilih regulator luar, pastikan juga Anda bisa melakukan transaksi deposit dan withdrawal langsung ke pialang tersebut tanpa melalui perantara lokal atau perantara dari dari Indonesia atau dari semacam kita sebut sebagai lokal depositornya. Kenapa? Karena kita akan jauh lebih aman, bisa langsung melakukan transaksi di pialang luar tersebut, dan juga Anda mungkin bisa mengeceknya tergantung dari regulasi yang tadi saya sebutkan. Apabila tentu saja Anda melakukan di Inggris, Anda bisa ngecek di FCA-nya melalui situsnya. Anda bisa mengecek apakah pialang tersebut benar-benar terdaftar ataukah cuma numpang daftar aja. Jadi beda ya, numpang daftar dengan benar-benar punya izin tuh beda. Karena izin broker itu tidak sembarangan diterbitkan oleh lembaga di negara tersebut. Oke, demikian masukan dari saya, sharing pengalaman tentang pemilihan pialang, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya di kolom chat atau kolom komentar. Jangan lupa subscribe YouTube saya @forex_by_halim, dan semua masukan dan informasi itu akan sangat berharga bagi saya. Dan apa yang saya sampaikan sini mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita kembali bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.